warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, perkenalkan my name is Syarifah Raferska Natania from Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Okay, here I'll tell you about cross kultur negara Selandia Baru atau yang sering kita sebut dengan New Zealand. The majority of the population Selandia Baru itu terdiri dari bangsa-bangsa Eropa, seperti pribumi Maori, orang Asia, dan Polinesia non-Maori. Nah, masyarakat Selandia Baru ini everyday selalu menggunakan mata uang dolar yang dikenal dengan nama dolar Kiwi. So, Selandia Baru itu juga famous dengan berbagai macam destinasi kulinernya. Jadi, ketika kita sedang holiday ke Selandia Baru, jangan sampai melewatkan untuk mencicipi berbagai macam destinasi kuliner yang ada di sini. Number one, itu ada hangi. Hangi ini merupakan makanan khas orang Maori, bangsa pertama yang menetap di Selandia Baru. Disebut hangi karena hal ini lebih kepada teknik memasak khas orang Maori. Cara memasak mereka itu dari ingredients mentah yang dimasak dengan cara dikubur atau dengan teknik pengasapan. Biasanya bahan utama memasak hangi itu ada chicken, beef, potato, sayuran keras seperti carrot, hingga corn. Bahan-bahan ini kemudian dibungkus ke dalam daun dan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu diletakkan di dalam lubang yang sudah diberikan batuan panas dan dikubur. Selanjutnya itu ada kumara. Jadi kumara ini merupakan sajian ubi khas Selandia Baru. Para traveler akan dengan mudah menemukan kumara di berbagai restoran yang ada di Selandia Baru. Kumara juga bisa kita temukan di dalam hidangan hangi, kemudian bisa diolah menjadi keripik kumara hingga kumara goreng. Selanjutnya itu ada minced pea. Jadi minced pea ini merupakan olahan pea yang memiliki kulit pastry yang di dalamnya itu terdapat daging dan saus kaldu. In some stall or coffee shop in New Zealand itu pasti menyediakan minced pea. Kawaka tea is tea made from kawaka leaves, di mana daun kawaka ini merupakan tanaman asli dari Selandia Baru. Sajian teh kawaka biasanya disajikan dengan tambahan madu khas Selandia Baru. Ketika kita berbicara soal Selandia Baru, pasti kita tidak asing lagi mendengar kata suku Maori. Jadi, suku Maori ini merupakan penduduk asli Selandia Baru yang memiliki kebudayaan yang unik. Kebudayaan suku Maori di New Zealand ini merupakan bagian integral dari kehidupan Kiwi atau sebutan untuk orang-orang yang berada di New Zealand. Dengan mengunjungi suku Maori, maka akan membuat liburan kita ke Selandia Baru itu menjadi lebih menyenangkan dan unik. Sebagai suku pertama yang menghuni New Zealand, suku Maori ini memiliki berbagai macam keunikan budaya tersendiri. Seperti berikut ini. Jadi, Pauhiri ini merupakan sambutan resmi atau tampilan keramahan suku Maori yang juga menjadi sisi unik dari budaya Maori itu sendiri. Pauhiri biasanya itu dimulai dengan tantangan, di mana seorang pejuang atau tuan rumah itu akan menantang tamu to see if they were friends or enemy. Mereka akan membawa senjata yang menyerupai tombak, kemudian akan memberikan tanda. Seringkali berupa cabang kecil untuk diambil para tamu yang menandakan bahwa mereka itu datang dengan damai. Karanga atau panggilan kemudian dilakukan yang diikuti dengan penyampaian pidato dan nyanyian. Untuk mengakhiri proses formal ini, kemudian tuan rumah dan tamu itu akan saling menyapa dengan hongi atau seremonial dengan cara saling menyentuh hidung. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian makanan di antara orang-orang yang terlibat. Kemudian yang kedua itu ada kapak haka. Jadi kapak haka itu merupakan the traditional dance suku Maori yang biasanya ditampilkan saat area perang. Tarian ini menunjukkan simbol kebanggaan, kekuatan, dan kesatuan suatu suku. Gerakan yang ditampilkan itu berupa hentakan kaki yang keras, juluran lidah, kemudian tepukan tubuh yang diiringi dengan nyanyian yang keras. Sampai saat ini tarian haka itu masih ditampilkan pada saat upacara Maori, kemudian perayaan menyambut tamu, serta acara penting lainnya. Ada dua kesenian kreatif yang menonjol dari suku Maori, yaitu seni ukir dan seni menenun. Secara tradisi, menenun itu dilakukan oleh wanita. Suku Maori biasanya menggunakan rami Selandia Baru atau yang biasa disebut hakeke untuk membuat jubah, keranjang, alas, dan bahan barang praktis lainnya. Mereka menenun secara tradisional dengan menggunakan tangan.
Jika secara tradisi menenun dilakukan oleh wanita, maka mengukir atau wakairo itu dilakukan oleh pria. Mereka biasanya membuat kerajinan ukiran seperti hiasan, alat musik, senjata, kano, dan lain sebagainya. Pola ukiran suku Maori itu kaya dengan simbolisme dan biasanya menggunakan pola-pola umum yang terinspirasi oleh lingkungan alam. Selanjutnya itu ada Tangora Puoro. Jadi Tangoa Puoro ini merupakan tradisional instrumen suku Maori. Bentuknya itu seperti gigi paus yang terbuat dari kayu, tulang, dan batu hijau yang biasanya digunakan selama perang dan berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya itu ada budaya tato. Jadi Tamoko itu merupakan budaya tato suku Maori. Jadi Tamoko sendiri itu merupakan pengenalan identitas dan peninggalan budaya yang unik yang mencerminkan silsilah keluarga dan sejarah pribadi seseorang. Para pria biasanya mengenakan tamoko itu di wajah dan paha mereka, sedangkan para wanita itu biasanya mengenakan di dagu dan di bibir. Jadi selain adanya hangi atau makanan khas Selandia Baru, kebudayaan suku Maori, Selandia Baru ini juga masih memiliki kebudayaan-kebudayaan unik yang lain seperti berikut ini. Jadi, ada salah satu daerah di Selandia Baru yang terkenal sebagai daerah yang memiliki nama terpanjang. Namanya adalah Taumatau Hakatangi Hangawa Uautametea Turipuka Kapiki Maunga Oronuku Pokai Wenuakita Natahu, yang berarti tempat di mana Tamatea, yang berarti tempat di mana Tamatea, pria dengan lutut besar yang meluncur, memanjat, dan menelan gunung, yang dikenal sebagai pemakan tanah, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya. Nama yang sangat panjang, bukan? New Zealand also become the cradle of the bunga jumping. Jadi, bunga jumping itu dimulai di Selandia Baru pada era 80-an. A.J. Hackett merancang tali bunga elastis dan melepas operasi bunga jumping di jembatan Kawarau di Queenstown. Selanjutnya, Selandia Baru itu memiliki 3 bahasa resmi, di mana bahasa Inggris memang menjadi bahasa utama di Selandia Baru. Kemudian juga ada bahasa Maori yang juga menjadi bahasa resmi di Selandia Baru. Nah, yang ketiga itu ada bahasa isyarat. Jadi, Selandia Baru ini merupakan negara pertama yang menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa resmi negara mereka. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan orang Selandia Baru. Masyarakat Selandia Baru ini memiliki beberapa kebiasaan atau ciri khas yang sering mereka lakukan. Ramah, terbuka, dan suka menolong is the main character of New Zealand. Jadi, seperti yang kita ketahui, salah satu upaya untuk mempelajari budaya negara orang itu adalah dengan cara memperbanyak interaksi kita terhadap orang-orang di negara tersebut. Nah, di Selandia Baru ini, ketika kita sedang mengalami kesulitan, maka kita jangan sungkan untuk meminta tolong kepada masyarakat di sana, karena mereka pasti dengan senang hati akan menolong. Jadi, mayoritas 53% penduduk di Selandia Baru itu beragama Kristen. Walaupun demikian, jarang terjadi tindakan diskriminatif di sini. Selanjutnya itu ada sopan. Setiap negara itu pasti memiliki nilai kesopanan yang dianut oleh masyarakatnya, tidak terkecuali Selandia Baru. Jadi, nilai-nilai kesopanan yang dimaksud di sini itu tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Oke guys, jadi itu tadi merupakan beberapa info tentang cross kultur negara Selandia Baru. So, for you guys, untuk kalian yang mau berlibur ke Selandia Baru, jangan sampai melewatkan destinasi makanan dan wisata, terutama untuk mengunjungi suku Maori. Oke, thank you semuanya yang udah nonton. See you guys, bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.